Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang masih tentang jumlah fi'liyah, masih tentang fa'il. Nah, karena kemarin kita belajar tentang fi'il, dan fi'il itu adalah kata ganti. Nah, namun sekarang kita akan mempelajari unsur dari jumlah fi'liyah yang kedua, yaitu adalah fa'il. Fa'il atau pelaku yang melakukan pekerjaan. Fa'il itu dia terdiri atas 4 macam. Pertama ada fa'il damir dan damir mustatir. Fa'il yang nampak sebagai damir atau kata ganti atau tersembunyi. Nah, di sini ada contoh yang pertama diakhiri dengan fathah. Jadi ini sebagai contoh fa'il yang kata gantinya tersembunyi. Akala, dia tersembunyi di dalam bentuk harokat fathah yang di belakangnya. Jadi artinya dia laki-laki telah makan. Tidak perlu lagi kita menuliskan huwa akala. Tidak perlu. Karena kata gantinya sudah masuk dalam harokat fathah di akhir. Nah, itu dia. Dan contoh yang kedua itu domir yang nampak. Nah, tadi ini yang tersembunyi, domir yang tidak nampak, kata gantinya tidak nampak, dan yang ini diakhiri dengan taknis atau sakinah. Akalat. Nah, jadi kata gantinya nampak, ini ta ini artinya dia perempuan. Tidak perlu lagi kita menuliskan misalnya hiya. Jadi cukup kita menambahkan tasnis akalat. Nah, dia perempuan telah makan. Yang kedua, fa'il masdar mu'awwal. Ciri-cirinya memakai huruf an, lan, kai. Nah, setiap satu kalimat yang memakai an, lan, atau kai itu dihukumi dengan fa'il masdar mu'awwal. Contohnya, uridu an ashtari al-hakibatu al-jadidatu. Nah, jadi di sini tidak perlu lagi kita menuliskan ana uridu, saya ingin. Nah, jadi fa'il saya ini, pelakunya ini adalah saya. Sudah masuk ke dalam uridu an. An ini sebagai penguat. Saya ingin sekali, ingin membeli tas baru. Yang ketiga adalah fa'il sahih mu'rab. Fa'il sahih mu'rab. Sahih itu artinya benar. Fa'il yang benar-benar menunjukkan pelaku itu sendiri tanpa tersembunyi dalam fa'il. Benar-benar menunjukkan fa'il. Lalu dibaca marfu atau dibaca dhamma. Jadi marfu atau dhamma, jadi setiap huruf akhirnya itu dia memakai dhammah. Tidak ada fathah, kasroh, dhammah saja. Nah, seperti contohnya ini, yasilul ma'u. Air itu sedang mengalir. Nah, yang jadi fa'il di sini adalah ma'u atau air. Ini air. Jadi yang sedang mengalir itu siapa? Air. Jadi pelakunya jelas di sini. Nah, sahih adalah air. Air itu sedang mengalir. Kemudian fa'il sahih mabni. Fa'il sahih mabni itu adalah fa'il yang tidak bisa lagi dirubah harokatnya. Memang harokatnya sudah ditentukan, memang itu tidak bisa dirubah lagi. Misalnya kasroh jadi fathah, fathah jadi dhammah, tidak bisa. Kalau dia dhammah, dhammah. Kalau dia fathah, fathah. Kalau dia kasroh, kasroh. Tidak bisa dirubah-rubah lagi. Nah, ini contohnya
la'iba waladul qurrata. Artinya anak laki-laki itu sedang bermain bola. Nah, yang jadi fa'ilnya adalah waladu. Waladu ini tidak ada dirubah harokatnya dan tidak bisa dirubah karena dia sudah mabni atau tidak, ya mabni itu artinya dia tidak bisa dirubah lagi. Sudah pas ya, itu kaidahnya. Mungkin cukup sampai di sini penjelasannya tentang fa'il, karena kemarin juga kita sudah belajar tentang fi'il dari jumlah fi'ilnya. Nah, ini unsur kedua adalah tentang fa'il, pelaku dari jumlah fi'il itu. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ananda semua. Dan jangan lupa untuk selalu belajar, karena Allah itu memuliakan orang-orang yang bersemangat. Dan cukup sampai di sini. Tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.